Ya, kita kembali lagi di Hitam Putih, sudah ada Feni Rose. Halo, Apa kabar, baik. Feni? Mau kasih info pastinya sih. Pasti Ya, dong. oke. Coba lihat deh Mbak Feni. Lihat apa sih aku? Wah, makin segar Makin ya. seger ya, betul sekali. ya. Karena memang ya kesehatan itu kan harus menjadi gaya hidup ya, gitu. Selalu bugar dan segar. Tapi pernah sakit nggak sih? Iya pernah pastinya, karena itu makanya karena sakit sekarang aku mencoba menerapkan pola hidup sehat lah seperti Om Ded ya. Yaitu olahraga yang rutin kan, terus kemudian juga istirahat yang cukup dan harus mengkonsumsi nutrisi yang tepat untuk tubuh gitu. Oh, gitu. Terus waktu pernah sakit apa pernah? Mungkin karena kurang istirahat tapi banyak cicilan kemana-mana ya. Jadi pernah tuh lutut sama pinggang tuh agak kaku dan nyeri gitu Oh, ya. tuwe ya. Ini wes tuwe, bener sekali. Dan setelah konsultasi ke dokter ternyata itu adalah gejala pengapuran sendi atau radang sendi yang diakibatkan oleh keringnya pelumas sendi yang menyebabkan sendi itu terkikis atau rusak gitu. Dan itu seremnya ya, kalau dibiarkan itu bisa semakin parah gitu. Oh gitu. Terus gimana? Ya tenang, sekarang aku sudah punya solusinya. Ternyata sendi itu membutuhkan nutrisi khusus sendi yang perlu dikonsumsi setiap hari. Tapi ingat, untuk nutrisi sendi pilih produk original berkualitas yang telah dipercaya oleh banyak orang, yaitu Fiostin DS, nutrisi sendi yang terbukti khasiat dan keamanannya. Oh, Fiostin DS. Tapi ngomong-ngomong ini harganya murah nggak? Jangan mau dibohongi pakai harga murah dong. Karena beda harga pasti beda kualitas dan khasiatnya. Hanya Fiostin DS yang terbuat dari bahan baku berkualitas yang mudah diserap oleh tubuh. Sehingga cepat memperbaiki sendi yang rusak, mengurangi radang sendi, membentuk cairan pelumas sendi dan tulang rawan sendi. Sehingga sendi itu menjadi lentur dan mudah digerakkan tanpa rasa kaku dan juga rasa nyeri. Begitu. Terus aturan minumnya gimana? Aturan minumnya gampang, cukup rutin dikonsumsi 3 kali 1 kaplet per hari setelah makan. Dan jangan khawatir karena Fiostin DS ini boleh dikonsumsi jangka panjang tanpa efek samping. Oh gitu. Berarti bisa aku pakai buat mama aku juga dong ya, buat Pasti. pencegahan. Betul. Karena harus memelihara kesehatan sendi itu dari sejak muda. Pokoknya ingat, jangan pilih produk tiruan ya. Pastikan pilih yang asli dan sudah terbukti manfaatnya. Hanya Fiostin DS, bukan yang lain. Fiostin DS, bebas gerak tanpa kaku dan nyeri sendi. Oh gitu. Oke, thank you infonya. Ya, Mbak sama-sama. Feni Rose. Boleh tepuk tangan? Kalau datang ke sini ibu nggak tangan kosong dong. Enggak ada, aku selain bagi-bagi info juga bagi-bagi hadiah kayaknya. Hadiah, uang ada ya? uang 2 juta rupiah. Oh, dari Jika menjawab kantong Mbak Feni Rose sendiri Iya ya? pasti, dari Fiostin DS. Oke, aku temenin maju ke depan dulu ya. Oke, baiklah. Ini buat semua yang di rumah ya, ada kuis. Hadiahnya 2 juta rupiah jika menjawab pertanyaan dengan benar. Sudah ada penelpon belum? Karena ada ini, kalau aku mengatakan terapi kaku dan nyeri sendi, penelpon harus menjawab dengan hanya Fiostin DS, bukan yang lain. Pakai gaya ya. Kelihatan. Nggak kelihatan ya? Rasanya kelihatan. Kayaknya udah ada penelpon deh. Sudah ada Selamat penelpon. Halo? Halo? Halo, Halo? Terapi kaku dan nyeri sendi? hanya Fiostin DS bukan yang lain. Bagus. Ini dengan Mas siapa, Mas? Ini dengan Taufik. Taufik. Oke, Mas Taufik, pertanyaannya adalah dengarkan baik-baik ya. Apakah nutrisi sendi yang asli dan sudah terbukti manfaatnya? Apakah A, Fiostin DS, ataukah B, produk tiruan murah? Yang mana, Mas? Fiostin DS. Yakin, Mas? Nggak mau diganti, Mas. Oke, Mas Taufik, 2 juta rupiah untuk Anda. Jangan lupa dipotong pajak ya. Dan ingat, Fiostin DS bebas gerak tanpa kaku dan nyeri sendi. Thank you Mbak Feni Rose. Silakan Terima kembali ke kasih. tempat. Wah, menguntungkan sekali mengundang Mbak Feni Rose ya. Kenapa? Dapat info, dapat hadiah juga Dapat, buat betul penonton. sekali. Kita dapat uang juga ya. Udah ya, udah Udah dijawab? di-share. Udah di-share. Heeh. Oke, tinggal tunggu transfernya mereka. Ya, berdoalah yang banyak. Oke. Baik, apa sih? Saya kan cuma ngomong, tapi terima kasih Feni Sama-sama. sudah berikan info. Oke, saya mau nutup acaranya, tapi kita mau merangkum dari yang tadi. Kalau tadi Anda lihat anak-anak kecil seperti itu, ya positif negatif, tapi let's see the positive point from it. Kalau Anda lihat tadi, saya merasa bahwa kalian semua yang ada di studio ini terhibur ketika mereka melakukan adegannya, am I right?
ya, terhibur. Oke, good. Now, artinya adalah bahwa seni tersebut masih bisa menghibur. That's the key point. Karena kalau Anda tidak terhibur, artinya seni tersebut sudah mati. Tapi ternyata seni tersebut masih bisa menghibur Anda semua yang ada di sini. And of course, mostly you, the one at home. You got entertained by that. Masih terhibur. Nah, yang menarik adalah apa yang mereka berikan ini sebenarnya bukan suatu yang baru. This is a very old culture. A very old traditional culture. Tradisi tua yang sudah lama sekali yang ada di Indonesia, yang kita melupakan adanya tradisi itu. Now, entah itu lenong, entah itu apa yang ada di Betawi, tapi kita masih bicara tentang jutaan tradisi Indonesia yang sebenarnya bisa menjadi menarik dan bisa menjadi bagus. Dan kita tahu bahwa dengan era globalisasi, now, seni-seni luar masuk ke Indonesia. Bukan hanya seninya, manusianya pun masuk ke Indonesia. Manusianya pun menetap di Indonesia, bekerja mencari uang di Indonesia, membawa seni-seni mereka ke Indonesia. Dan anak-anak muda sekarang mostly melupakan bahwa Indonesia pun memiliki seni yang luar biasa. Karena mereka ingin westernisasi, ke barat-baratan, ke Korea-Koreaan. Semuanya larinya ke sana. Tapi mereka lupa bahwa mereka adalah orang Indonesia. Dan kalau bukan orang Indonesia yang melestarikan budaya bangsanya, dan kita dimasuki oleh budaya bangsa dari luar terus-menerus, dan kita tidak merdeka lagi. Kita dijajah, sekali lagi kita dijajah. Ya, kita dijajah. Karena merdeka bukan hanya perang dengan senjata. Merdeka artinya memurnikan bangsa kita, memastikan bangsa kita adalah bangsa yang menjunjung budayanya sendiri. Karena bangsa yang merdeka adalah bangsa yang menjunjung tinggi pahlawan, culture, budaya, dan tradisinya. And they are an example, a very good example. Because remember one thing, and this is my job, your job, everyone's job di Indonesia. Without the culture, a country has no soul. Saya dari Komisi Jessica, inilah Hitam Putih.